Kita bahas bersama dua narasumber, sudah bergabung di studio Kompas TV Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Julianto. Pak Ferry, Pak Eriko, terima kasih bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Pak Ferry, ketika tadi mendengar alasan dari Jaksa Penuntut Umum, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kalau lihat, saya sempat nonton. Jadi kalau lihat dari alasannya, kelihatan sekali kalau Jaksa Penuntut Umumnya kehilangan alasan, bingung, kemudian gagap ketika menghadapi reaksi dari majelis hakim, ketua hakimnya untuk alasannya apa gitu. Ya, karena alasannya pengetikan belum rampung, harusnya memang hanya cukup tambahan beberapa hari. Tapi ketika ditambahkan misalkan tanggal 17 gitu, itu kelihatan jaksa penuntut umumnya kelihatan gagap. Ketika akhirnya ditunda 1 hari setelah pilkada? Memang kelihatannya waktu pihak pengacara menyampaikan bahwa seakan-akan kelihatannya merasa bahwa sebagai pihak yang dirugikan bla 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 gitu, tapi kelihatan sekali kalau memang antara pihak pengacara dengan pihak jaksa penuntut umum mengarahkan kira-kira setelah pelaksanaan pilkada tanggal 19. Jadi begitu tanggal 17 kami merasa, jaksanya ini bilang merasa belum cukup waktu. Padahal kalau alasannya pengetikan, saya rasa sih ini udah memang alasannya kurang bisa memenuhi akal sehat. Pertama karena pengetikan itu kan apalagi udah ini institusi luar biasa. Masa dari tanggal hari ini terus nggak masuk akal gitu menurut Anda? Lucu kalau lah, Pak Eriko merasa dirugikan atau sebaliknya? Jadi begini, Mas Riko ya, Mas Ferry, sebenarnya dalam hal soal hukum ini kan tentu kita harus menghormati proses hukum yang berlaku ya, yang terjadi. Artinya begini, kalau kami melihat nih dari dua sisi yang berbeda. Pertama, jangan nanti dianggap malah ini menjadi bahan kampanye. Nah, tentu kan ada ketika mendengar tadi putusan itu ada merasa dirugikan atau diuntungkan? Ini ada pendapat dari mantan Ketua MK bahwa kalau dilihat ini akan menjadi bahan untuk kampanye kepada paslon nomor 2. Apalagi pada saat hari ini atau H-2 sebelum pemilihan pilkada. Bagian mana yang jadi bahan untuk kampanye? Dalam hal menjawab, dalam hal membela diri, dalam hal melihat. Karena ini kan disiarkan secara langsung dan akan menjadi viral. Ini disampaikan oleh beliau langsung ya. Saya kan menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Kedua, kalau kita melihat juga hal ini bisa mempengaruhi. Kalau kita melihat sisi objektifnya kepada pemilih-pemilih DKI. Kita kan mau memilih yang akan melayani DKI menjadi gubernur. Kan bukan mencampuri hal masalah hukumnya. Akhirnya makin menjelaskan, kalau penjelasan Mas Enrico seperti itu, menjelaskan bahwa proses yang terjadi di persidangan dikaitkan dengan konteks pilkada. Padahal misalnya kami dari paslon nomor 3, Mas Anies dan Mas Sandi, kan nggak ada hubungannya dengan ini. Proses ini udah lama tertunda karena ada pembacaan, penghadiran saksi-saksi dan lain sebagainya. Tetapi jawaban jaksa penuntut umum untuk menunda sampai dengan berhari-hari dengan ngetik loh, alasannya tadi pengetikan karena belum rampung dan lain sebagainya. Ini terkait pilkada memang seperti yang tadi Pak Ferry bilang. Saya pikir ini sebenarnya proses persidangan justru menurut saya ini kelihatan di mata publik bahwa ada tangan-tangan tidak terlihat yang punya kekuasaan mengintervensi institusi kejaksaan dan proses pengadilan menjadi sesuai dengan order pesanan dari kekuatan-kekuatan yang sekarang berada di atas negara itu. Siapa kekuatan itu? Nah, menurut saya kalau kemudian ini bisa waktu dan jadwal saja bisa diatur sedemikian rupa, memperlihatkan menurut saya dengan itu. Tadi kan saya masih berbicara, tapi Mas Ferry silakan. Kalau Mas Ferry mau ini ya kan sekaligus menjadi kampanye untuk Mas Ferry kan. Karena begini, dari awal saya tadi tidak pernah mencampuri masalah proses hukum. Kalau Mas Ferry tadi mencampuri masalah proses hukum ya, menilai proses hukum. Tadi tudingannya ada loh, ada tangan-tangan. Kami tidak ada mencampuri masalah proses hukum, silakan proses hukum berjalan. Nanti ada hal-hal kalau dipanggil lagi dari paslon seperti dari paslonnya Mas Ferry, dianggap lagi nanti masalah intervensi masalah hukum. Nah, hal-hal ini kan berbau sumir ya, subjektivitas dari masing-masing. Tapi kalau kita melihat dari objektivitasnya, sebenarnya ini bisa menguntungkan buat paslon 2. Dalam hal dilihat ketidakadilan dalam soal proses hukum ini. Kenapa nguntungin paslon 2? Ini yang terjadi.
kita harus jujur melihat bahwa kenaikan-kenaikan ini salah satu akibat proses hukum ini yang disiarkan secara langsung di media massa dan diviralkan. Nah, jangan nanti dalam hal ini, kalau ini mau dilihat dari proses ini, tapi silakan kalau soal jaksa itu alasannya silakan Mas Ferry atau juga ditanyakan kepada kejaksaan kan. Tetapi kalau dari kami, alasannya pengetikan. Makanya saya sampaikan tadi mundur. Coba. Monggo silakan ditanyakan. Ada pegawai, ada SDM, ada peralatan, perlengkapan segala macam, mundur dengan alasan yang menurut saya dari pandangan saya yang lihat tadi itu nggak jelas. Sorry, maksud Anda jadi ada yang ngatur ini semua ya, gitu? Kalau lihat ini kelihatan kalau memang ditempatkan setelah pilkada, jelas sekali gitu. Nah, persoalannya adalah kalau kemudian rakyat menilai bahwa oh ternyata ada kekuasaan. Kalau ada yang ngatur berarti ngaturnya sebelahnya dong. Nah, rakyat ini nanti disobedient, bangkang nih kalau hukum sudah digini-giniin. Nah, jangan salahin rakyat jadi kemudian bangkang. Silakan kalau soal ini silakan disampaikan keberatannya secara proses hukum. Ya. Kami tidak mau masuk ke wilayah sana. Tapi satu hal begini, pada saat nanti hari ini dan H-2 ini menjelang pilkada, apalagi di dalam minggu tenang. Wah, ini paslon 2 menang karena gara-gara soal penampilan di pengadilan yang disiarkan secara langsung. Coba, Mas Riko, kalau kita mau berandai-andai ke sana, tapi kalau soal proses hukum yang tadi mau dikatakan diajukan keberatan atau apa, tidak ada masalah. Itu kan hak daripada masing-masing. Kalau dikatakan politis? Karena begini, dari pihak kami pun dari pengacara menyampaikan keberatannya. Karena dalam hal ini nanti jangan dikira menjadi satu keistimewaan atau hal-hal lain. Dan ini jangan menjadi seolah-olah menjadi menghambat kita dalam proses hukum ini. Tapi ada surat dari Kapolda itu menurut Anda? Ya, itu bentuk intervensi. Kan sudah ditanyakan yang jarang terjadi terhadap Kapolda. Dilakukan oleh seorang Kapolda. Meskipun itu suratnya dialamatkan kepada majelis hakim, pengadilan, supaya ditunda. Tapi kan untuk kasus Anies Sandi juga minta ditunda semuanya setelah pilkada. Nah, makanya saya sampaikan tadi. Kasus yang mana? Yang tiba-tiba ada di putaran kedua ini atau gimana yang yang dialamatkan kepada yang Francisca, yang Nana dan lain-lain. Ngawur lah. Jadi begini, Mas Riko. Beda sekali itu nggak bisa apple to apple atau diperbandingkan dengan kasus yang terjadi dengan kan surat Kapoldanya bilang dihentikan setelah pilkada. Wah, itu jadi ini yang mau saya sampaikan tadi. Adanya aja tiba-tiba di putaran kedua. Itu menurut saya nggak bisa diperbandingkan dengan kasus ini. Saya tidak lihat dalam sama sekali, Mas Enrico, ini kaitannya dengan pilkada, kita juga nggak merasa diuntungkan. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pilkada, tapi ada hubungannya dengan... Ini proses hukum. Semua orang bilang, Mas Enrico juga tadi bilang, menyatakan bahwa ini nggak ada hubungannya sama pilkada. Tetapi apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi mengisyaratkan jelas telanjang di depan mata publik bahwa ada kaitannya. Tiba-tiba ada waktunya setelah pilkada. Nah, walaupun tadi si jaksa penuntut umum juga meminta bahwa ini dipertimbangkanlah surat dari Kapolda itu. Ini menurut saya udah kayak zaman Orde Baru, di mana otoritarianisme itu berlindung di balik negara, kemudian mempertontonkan kekuasaan. Pak Eriko, sekarang ada kekuasaan segitunya kah? Begini Mas Riko, kalau nanti proses ini dipercepat ke pihaknya Mas Ferry, keberatannya. Tapi kalau kami dipercepat, tidak ada masalah. Kami menghormati masalah hukum, proses hukum berjalan. Tetapi kalau tadi ada keberatan soal dalam persidangan tadi, silakan Mas Ferry dan teman-teman untuk menyampaikan keberatan soal jaksa atau apa. Kalau dari kami melihat dari sudut objektifnya saja, kita bisa sangat diuntungkan. Buktinya, tadi disampaikan oleh pengacara kita, bahwa dalam hal ini kami seharusnya bisa menyampaikan pembelaan itu setelah baca, Mas Enrico, tiba-tiba majelis hakim bilang, ya udah kita undur aja 5 jam. Kok Anda bisa berpikir kayak gitu? Memang gitu. Kok maksudnya pernyataan itu tidak perlu disampaikan seolah-olah bahwa ini dirugikan. Enggak ada yang minta juga. Tetapi maksud saya itu diselipkan, pembacaan itu seperti seakan-akan memperlihatkan bahwa paslon nomor 2 itu merasa di pihak dirugikan kalau diundur. Ini sandiwara. Orang juga gini loh Mas Enrico. Tunggu. Sandiwara itu siapa saja yang bersandiwara kan harus jelas. Jangan keterlaluan juga. Nah, ini kan jangan nganggap kemudian mentang-mentang punya kuasa, terus kemudian menganggap semua orang bisa ini. Orang kan ngerti. Siapa saja yang bersandiwara Pak Ferry? Kita list deh. Kalau tadi pengacara-pengacaranya, kemudian jaksa penuntut umumnya, dan bisa juga jadi majelis hakimnya juga. Kalau menurut saya ini pengadilan, warga aparat penegak hukum, yudikatif nih, keluarga besar yudikatif ini sekarang ini posisinya di bawah eksekutif sekarang. Ya. Pak, ada tanggapan? Makanya saya sampaikan tadi. Tuduhannya kalau harus sama, kan, ini sekarang
begini posisinya lebih tinggi eksekutif nih. Jadi wasangka seperti ini. Kalau memang ada hal seperti itu silakan diajukan. Bukan, Kalau dari kami rakyat seperti itu. Nah, bisa seperti itu, Mas Ferry. Kalau Mas Ferry tadi beranggapan bisa mewakili rakyat kan tidak baik juga seperti itu. Tapi kalau kami menyampaikan bahkan dari pengacara kami bahwa kami pun berkeberatan untuk hal ini ditunda. Karena kalau mau berbicara jujur secara strategi, tadi sudah disampaikan bahwa ini menguntungkan. Nanti coba bayangkan Mas, kalau H-2 sebelum ini, di Minggu Tenang, apa itu bukan menguntungkan? Kan kalau sesuai jadwal berarti pledoi dulu. Seperti itu. Jadi artinya kalau mau dikaitkan ini dirugikan. Nanti kalau proses hukum di tempatnya Mas Ferry diproses cepat, nanti dikatakan tidak adil. Kenapa prosesnya cepat sekali? Makanya harusnya begitu hari Pak ini, Ahok prosesnya cepat dari Minggu Tenang. Begitu Pak Ahok proses cepat. Ini diundur. Ini kan tadi. Kalau mau diatur waktunya, bagaimana mau mengatur waktu yang sesuai dengan keinginannya Mas Ferry? Kan tidak bisa seperti itu juga, Mas Riko. Keinginan tanggal hari ini proses hukum. Bukan keinginan saya, bukan keinginan masyarakat yang nilai, yang lihat, tapi keinginan hasil tanggal ini adalah merupakan kesepakatan di antara tim pengacara dari jaksa dan diberikan keputusan waktu itu oleh majelis hakim. Pak Ferry, majelis hakim kan sebetulnya juga tidak menginginkan mundur waktu itu karena waktu Kapolda ngirim kesepakatan. Karena waktu Kapolda ngirim surat katanya tetap dilakuin sidangnya. Iya, oleh karena itu tetapi kan sepanjang kalau pengadilannya diteruskan tetapi jaksa penuntut umum dengan alasan yang kurang masuk akal menjadikan alasan itu terus kemudian tidak siap membacakan tuntutan, agenda sidang pengadilannya kan menjadi tidak ada. Jadi Mas Riko, dalam hal ini di loh. ujung ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pengacara, kami juga dirugikan. Tapi kami tidak melakukan sesuatu karena kenapa? Ini adalah proses hukum. Kalau dalam hal ini, coba bayangkan hari ini sudah bisa mengajukan pembelaan. Kemudian H-2, ini sangat diuntungkan pada saat Minggu Tenang kalau berbicara soal strategi. Tapi kita kan tidak baik seperti itu. Gampangnya hanya berpikir gini, untuk menang dan kalah Mas dengan Enrico, segala hal. Jaksa Agungnya ini Nasdem lah gitu loh. Ya, jadi udah Pak Enrico, Pak Ferry, kira-kira gitu. Di atas itu semua tentu kita akan bertanya apa saja konsekuensi hukum dari penundaan tuntutan kasus ini. Terima kasih telah bergabung di Kompas.